Jiwa terpilih, sedikit yang siap untuk kebenaran ini. Jika kamu benar-benar jiwa terpilih, kamu akan merasakannya jauh di lubuk jiwamu, seperti gema janji kuno. Bayangkan dirimu sendirian di kamarmu, diselimuti keheningan, tanpa siapapun di sekitar untuk menyaksikan pertempuran tak terlihat yang kamu hadapi setiap hari. Tapi ketahuilah ini, di alam roh, namamu sedang dibisikkan, malaikat sedang membicarakanmu. Tepat pada tanggal 14 Juni 2025, garis waktu dalam hidupmu akan berubah drastis. Ini bukan perubahan kecil, tapi lompatan kuantum menuju kelimpahan dan kesejahteraan yang mungkin tidak pernah berani kamu bayangkan. Allah dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas dan melalui hukum alam semesta yang sempurna telah menetapkan waktu. Dan jika kamu adalah jiwa terpilih, kemakmuran dalam skala 100 miliar bukan hanya kemungkinan, itu tertulis dalam takdirmu, menunggu saat yang tepat untuk terwujud dalam realitasmu. Pernahkah kamu merasa bahwa hidupmu sampai saat ini adalah penantian panjang akan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang epik? Jawabannya ada di sini. Sesuatu yang besar sedang datang, dan itu untukmu. Sekarang, perhatikan baik-baik. Tidak semua orang akan mengerti mengapa perjalananmu akhir-akhir ini penuh tekanan. Banyak yang mungkin mengejek impianmu yang paling berani, harapanmu yang sunyi. Tapi justru karena tekanan-tekanan inilah Allah dan alam semesta sedang membentukmu menjadi wadah yang mampu menampung kelimpahan luas ini. Yang ilahi sedang memurnikan hatimu, menguatkan pikiranmu, menguji kesabaranmu. Semua ini bukan kebetulan. Kamu tidak sedang gagal, kamu sedang dipersiapkan, seperti emas yang perlu dilebur dalam api untuk menghilangkan kotoran. Kamu sedang dimurnikan agar layak menerima warisan ilahi yang luar biasa. Dan hanya jiwa-jiwa yang benar-benar terpilih akan mampu bertahan sampai akhir, sampai saat menerima berkat ini yang memiliki kekuatan untuk mengubah takdir keluargamu dan garis keturunanmu. Tapi pertanyaan krusialnya adalah ini: apakah kamu benar-benar siap? Apakah kamu memiliki keberanian dan kerendahan hati yang dibutuhkan untuk menerima kelimpahan 100 miliar tanpa kehilangan esensi dirimu? Mampukah kamu menahan godaan yang datang bersama kemakmuran semacam itu dan menjaga hati yang rendah hati dan bersyukur? Allah tidak mempercayakan sesuatu yang begitu besar kepada jiwa yang belum siap mengelolanya dengan bijak dan bertujuan. Namun, jika kamu mendapati dirimu sedang menonton video ini sekarang, ketahuilah bahwa itu bukan kebetulan. Ada pesan yang ditujukan kepadamu, pesan mendalam, bisikan terakhir, penuh rahasia surgawi. Dan kamu perlu mendengar setiap kata sampai akhir, karena 14 Juni 2025 bisa menjadi hari ketika hidupmu berubah selamanya. Alam semesta bertindak di bawah izin Allah, telah menyelaraskan keadaan agar pesan ini sampai kepadamu pada saat yang tepat ini. Sebelum kita mendalami 11 tanda dan pesan ilahi tentang kelimpahan besar yang sedang datang, jika kamu merasakan energi kebenaran ini bergetar dalam dirimu, klik tombol suka sekarang juga. Anggap ini sebagai tindakan iman, pengiriman energi positif untuk menyelaraskan diri dengan kemakmuran yang mendekat. Untuk terus menerima pesan-pesan spiritual ini yang tampaknya disalurkan langsung untuk jiwa-jiwa terpilih, berlanggananlah saluran ini. Bergabunglah dengan aliran cahaya, iman dan doa ini diterangi oleh kebijaksanaan Allah dan hukum alam semesta. Dan untuk menyegel koneksimu dengan kebenaran ini, tulis di komentar angka 99. Banyak jiwa terpilih telah menemukan kejelasan dan arah melalui kata-kata ini. Sekarang mungkin giliranmu. Mari kita mulai mengungkap tanda-tandanya. Tanda pertama, kamu merasakan ledakan energi yang tidak biasa di awal Juni.
Dalam beberapa hari atau minggu terakhir, mungkin kamu telah memperhatikan denyutan berbeda di dalam dirimu. Sesuatu yang logika sulit menjelaskan, seolah-olah aliran energi mengalir lebih kuat dari biasanya. Bangun pagi terasa berbeda. Ada hari-hari ketika rasa antusiasme tanpa alasan jelas membanjirimu. Tapi ada juga saat-saat kegelisahan tiba-tiba di hati, seolah sesuatu akan meletus, tapi kamu tidak tahu apa. Ini bukan sekadar fluktuasi suasana hati. Ini adalah dorongan alam semesta, komunikasi hening. Allah melalui kosmos sedang berbicara kepadamu. Ini adalah gelombang energi yang hanya bisa ditangkap oleh jiwa yang selaras, dan jiwamu sedang disentuh. Apa yang kamu rasakan itu nyata, karena garis takdirmu sedang digambar ulang oleh kekuatan yang lebih tinggi. Awal Juni tidak hanya menandai pergantian kalender. Itu adalah portal menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Kamu sedang dipanggil untuk berhenti sejenak dan mendengarkan suara yang bergema di dalam dirimu. Semua gejolak batin yang mungkin kamu rasakan adalah undangan untuk bangkit, untuk melihat lebih dalam ke dalam hidupmu, ketujuan sejati yang mungkin dikaburkan oleh kabut keraguan. Ledakan energi ini adalah tanda jelas bahwa spiritualitasmu sedang diaktifkan. Bahkan jika kamu belum sepenuhnya menyadarinya, percayalah bahwa segala yang terjadi hari-hari ini memiliki makna. Alam semesta tidak beroperasi secara acak. Ada tanda-tanda sedang dikirim kepadamu, berbicara tentang perubahan, pembaruan, keberanian yang dibutuhkan untuk keluar dari zona nyaman dan memasuki wilayah yang tidak diketahui. Di sanalah takdir nyatamu menanti. Bukan saatnya menunda. Ini adalah momen sakral, saat ketika Allah dan alam semesta sedang menyesuaikan realitasmu agar kamu bisa melihat dengan jelas siapa dirimu yang sebenarnya. Jangan abaikan tanda-tanda ini. Jangan remehkan gejolak yang kamu rasakan, karena ketika energi spiritual mengetuk pintu, itu berarti kamu sangat dekat dengan titik balik dalam hidupmu. Semua ketakutan, semua harapan, semua luka masa lalu sedang diguncang untuk melahirkan versi terbaik dari dirimu. Kamu tidak menjadi gila, kamu sedang bangkit, dan kebangkitan ini akan membawa cahaya ke tempat-tempat yang sekian lama terperangkap dalam kegelapan. Jika kamu memiliki keberanian untuk melewati batas keraguan, di sisi lain ada keajaiban yang menunggu. Mulailah sekarang, hirup napas dalam-dalam. Bawa seluruh keberadaanmu ke saat ini, karena Juni bukanlah bulan biasa. Ini adalah momentum, dan momentum ini jarang terulang. Jangan sia-siakan panggilan spiritual ini, karena ini adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupmu selamanya, dengan cara-cara yang hanya bisa kamu pahami saat melihat ke belakang. Tanda kedua, tentang uang, cahaya, atau air terjun dalam mimpimu. Pernahkah kamu bangun dari mimpi dan merasa itu begitu nyata, begitu terasa, sehingga kamu masih bisa merasakan gaungnya di dada? Mimpi bukanlah sekadar gambaran malam. Itu adalah bahasa surga, saluran langsung komunikasi spiritual. Dan jika dalam beberapa malam terakhir kamu melihat sejumlah besar uang, cahaya terang yang menerangimu, atau air terjun yang mengalir deras dan jernih, itu bukan mimpi biasa. Itu simbol, itu pesan dari alam semesta, dari Allah, yang menunjukkan bahwa kelimpahan besar sedang mendekat ke hidupmu. Uang, dalam konteks mimpi ini, melambangkan datangnya sumber daya dan pengakuan atas nilai intrinsikmu yang sedang ditingkatkan. Cahaya melambangkan pencerahan, kebangkitan spiritual, dan jalan-jalan yang sedang terbuka di depanmu. Dan air terjun. Mereka adalah simbol kuat pemurnian, pelepasan masa lalu, dan aliran berlimpah berkah yang siap mengalir tanpa henti dalam keberadaanmu. Allah dan alam semesta sering berkomunikasi melalui mimpi. Karena itulah saat pikiran sadarmu beristirahat dan jiwamu reseptif.
Jangan remehkan pentingnya mimpi-mimpi ini yang terlihat aneh, intens, atau tak terlupakan. Mimpi semacam ini tidak datang dari alam bawah sadar biasa. Mereka datang dari tempat yang lebih tinggi, tempat keterbatasan waktu dan ruang larut. Bermimpi tentang kemakmuran besar bukan hanya tentang harta benda, tapi tentang pemulihan rasa nilai dan kelayakanmu. Cahaya dalam mimpi adalah panggilan untuk meninggalkan kegelapan batin, trauma, dan perasaan tidak mampu yang sekian lama memenjarakanmu. Dan jika kamu bermimpi tentang air terjun jernih dan perkasa, itu adalah tanda bahwa semua beban lama sedang dibersihkan dan hidupmu sedang dimurnikan untuk menerima sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih murni. Ini adalah periode sakral. Ketika mimpi menjadi hidup dan penuh makna, itu adalah tanda bahwa kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang tidak terduga, tapi dengan proporsi yang luar biasa. Jangan takut, jangan ragu. Mimpi-mimpi ini seperti mercusuar dalam kegelapan, peta yang menunjuk ke masa depan yang lebih cerah dan berlimpah. Percayalah, kamu tidak bermimpi tanpa tujuan. Kamu sedang menerima wahyu dalam bentuk simbol ilahi. Dengarkan, renungkan, dan yang terpenting, persiapkan dirimu. Karena kelimpahan, baik dalam bentuk sumber daya, hubungan yang memperkaya, atau panggilan hidup yang selaras, sudah diambang pintu. Yang perlu kamu lakukan sekarang hanyalah membuka hati, percaya pada kebijaksanaan Allah dan hukum alam semesta, dan berjalan dengan iman. Jika kamu ingat pernah mengalami mimpi seperti itu baru-baru ini, sukai video ini dan komentari mimpi saya membimbing saya. Tanda ketiga, ada perasaan mendalam bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Pernahkah kamu memiliki perasaan gigih bahwa sesuatu sedang mendekat, bahkan tanpa tahu persis apa? Seolah-olah atmosfer di sekitarmu terasa berubah, seolah-olah langkah-langkah tak terlihat mendekat perlahan. Meskipun hidup terlihat biasa di permukaan, jauh di lubuk hatimu, ada kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan oleh rutinitas. Ini bukan kecemasan biasa, bukan sekadar ilusi. Ini adalah intuisi mendalam yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang sedang dalam proses kebangkitan. Jika kamu merasakan ini sekarang, firasat bahwa sesuatu yang besar akan segera meledak, dengarkan baik-baik. Ini adalah bisikan ilahi, intuisi yang sedang mengetuk pintu kesadaranmu. Allah dan alam semesta tidak memberikan firasat seperti ini kepada sembarang orang. Hanya mereka yang sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang signifikan akan menerima sensitivitas yang tajam ini. Mungkin kamu belum memvisualisasikan bentuk pastinya, mungkin tidak melihat bukti konkret di realitas eksternalmu, tapi hatimu tahu bahwa ada sesuatu yang sedang mengubah arah angin kehidupanmu. Ini bukan hanya perasaan, ini adalah frekuensi baru yang sedang kamu selaraskan. Ini seperti ketenangan yang mendahului badai atau keheningan yang mendahului matahari terbit. Jiwa yang sedang ditarik mendekat ke takdir besarnya akan merasakan dorongan kuat ini. Dan jika kamu mengalami ini, jangan abaikan, karena ini adalah momen sakral, langka, dan penuh makna. Alam semesta sedang membentukmu. Allah sedang mengkonfigurasi ulang jalanmu. Kamu bisa merasa cemas, bingung, atau bahkan anehnya tenang tanpa alasan. Semua ini bagian dari proses sebelum kelahiran kembalimu, sebelum kamu muncul sebagai versi terkuat, paling otentik, dan paling bercahaya dari dirimu. Percayalah, kamu tidak sedang berkhayal. Kamu tidak salah merasakan. Kamu sekadar menjadi versi baru dari dirimu yang telah Allah dan alam semesta persiapkan sekian lama. Jangan menunggu validasi dari orang lain. Jangan menunggu bukti konkret di dunia luar, karena yang paling nyata sedang terjadi di dalam dirimu.
Ketika perasaan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi terus muncul, itu berarti langit sedang membuka jalan bagimu. Jalan baru, misi baru, kelimpahan, dan perubahan yang tidak biasa. Jangan lari, jangan tunda. Hadapi intuisi ini dengan iman. Ini adalah panggilan suci. Dan jika kamu memiliki keberanian untuk memenuhinya, hidupmu tidak akan pernah sama. Kamu akan menyadari bahwa bagaimanapun semua yang telah kamu lalui tidak sia-sia. Setiap luka, setiap perjuangan, setiap rintangan adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar yang kini akhirnya mendekat. Jika perasaan ini bergema dalam jiwamu, komentari, "Saya merasakan perubahan datang." Tanda keempat, kamu tidak lagi takut hidup sederhana. Ada tanda halus tapi kuat yang banyak orang tidak sadari ketika hidup mereka akan naik ke tingkat baru, menemukan kedamaian dan kepuasan dalam kesederhanaan. Sebelumnya, mungkin kamu berjuang keras untuk terlihat sukses di mata dunia, sibuk mencari pengakuan, membandingkan pencapaianmu, dan merasa tertinggal saat orang lain tampak maju dengan cepat. Tapi sekarang, kamu mulai merasakan ketenangan dalam keheningan. Tidak ada lagi kebutuhan untuk memaksakan diri, untuk terburu-buru. Dan persis pada titik inilah, ketika kamu tidak lagi takut hidup sederhana, pintu menuju kemakmuran sejati mulai terbuka. Karena Allah dan alam semesta jarang mempercayakan harta besar kepada jiwa yang belum mampu merawatnya dengan tanpa keterikatan dan kebijaksanaan. Kesederhanaan bukanlah hukuman, ini adalah medan ujian. Ujian untuk memeriksa apakah kamu layak dipercaya, apakah kamu cukup dewasa untuk tidak menyembah apa yang seharusnya hanya menjadi alat untuk melayani tujuan yang lebih besar. Ketika kamu mulai merasa puas dengan hal-hal kecil dalam hidup, secangkir kopi tenang di pagi hari, udara segar, senyum tulus dari seseorang yang dekat, itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang matang. Kamu tidak lagi mengukur nilaimu dari jumlah di rekening bankmu atau harta yang kamu miliki. Kamu mulai mengukur hidupmu dari kedamaian yang tinggal di dalam dirimu, bukan dari kemewahan yang mengelilingimu. Dan secara paradoks, ketika kamu berhenti mengejar kemakmuran dengan rakus, sumber daya mulai datang dengan cara yang tidak terduga. Bukan berarti kamu menyerah, tapi kamu telah menyelaraskan diri. Ketika ego terdiam, jiwa menjadi reseptif, dan di ruang batin yang tenang itu, berkah bisa masuk tanpa hambatan. Hidup sederhana bukanlah tanda kegagalan. Ini adalah kekuatan tak tergoyahkan yang tidak bisa dibeli. Karena hanya jiwa yang telah melewati badai yang mampu menemukan cahaya dalam keheningan. Jangan salah, Allah dan alam semesta tidak menentang kemakmuran, tapi ingin tahu terlebih dahulu kepada siapa mereka bisa percaya. Siapa yang tidak akan mengubah esensinya saat menerima kelimpahan. Siapa yang tidak akan menjadi sombong, lupa asal-usulnya, atau mengubah kekayaan menjadi berhala pengganti yang ilahi. Oleh karena itu, jika hari ini kamu merasakan kedamaian yang mendalam, meskipun hidupmu masih terlihat biasa di mata dunia, bersyukurlah. Karena itu adalah tanda bahwa kamu sedang melewati ujian batin yang krusial. Dan sama seperti air mengalir ke tanah yang lebih rendah, berkah juga menuju kepada mereka yang memupuk kerendahan hati dan kesederhanaan. Ketika kamu tidak lagi takut hidup sederhana, ketika kamu berdamai dengan hidup apa adanya, kamu sedang, pada kenyataannya, mempersiapkan diri untuk menerima yang luar biasa. Karena hanya hati yang tenang yang mampu menampung berkah yang besar. Jika kesederhanaan memberimu kedamaian, sukai video ini dan nyatakan di komentar, "Saya menemukan kedamaian dalam kesederhanaan dan mempersiapkan diri untuk kelimpahan." Tanda kelima,
Banyak orang tiba-tiba menjauh darimu. Pernahkah kamu merasa tiba-tiba bahwa orang yang dulunya sangat dekat mulai menjauh, mengabaikanmu, atau tidak lagi terhubung denganmu dengan cara yang sama? Tanpa alasan yang jelas, mereka mulai menjauh. Percakapan menjadi canggung, pertemuan berkurang, dan kamu bisa mulai merasa kesepian dalam keheningan yang terbentuk di sekitarmu. Jangan terburu-buru menyalahkan diri sendiri. Jangan cepat berpikir kamu melakukan sesuatu yang salah atau tidak cukup baik. Karena sangat mungkin ini bukan tentang kesalahanmu. Ini tentang pertumbuhan spiritual dan energimu. Ketika energi spiritualmu meningkat, tidak semua orang bisa tetap berada di orbitmu. Vibrasimu berubah, jiwamu mulai beresonansi pada frekuensi yang lebih tinggi, dan tidak semua siap atau mampu mengikuti. Penjauhan sosial ini bukanlah hukuman, ini adalah penyaringan ilahi. Alam semesta di bawah bimbingan Allah sedang memilih siapa yang layak berpartisipasi dalam fase baru hidupmu dan siapa yang termasuk dalam masa yang sudah lewat. Bisa jadi menyakitkan. Ada perasaan kosong, kehilangan, dan kadang muncul pertanyaan, mengapa semua orang menjauh justru ketika saya sedang mencoba memperbaiki diri? Tapi di balik itu, ada pelajaran mendalam. Kamu sedang dipersiapkan untuk tanggung jawab yang lebih besar. Ketika kamu sedang dibentuk untuk menerima kelimpahan besar, Allah dan alam semesta akan memisahkanmu dari energi yang bisa merusak misi barumu. Karena kemakmuran sejati, baik materi, dalam tujuan hidup, atau dalam kedalaman spiritual, menuntut lingkungan yang murni. Tidak boleh ada ruang untuk iri, drama, atau kepalsuan. Orang-orang yang masih terjebak dalam vibrasi tersebut tidak akan memiliki kekuatan untuk tetap dekat dengan cahaya yang sedang tumbuh di dalam dirimu. Oleh karena itu, jangan menganggap kehilangan ini sebagai kegagalan sosial. Ini adalah periode isolasi sakral, bukan untuk menghukummu, tapi untuk memurnikanmu. Percayalah bahwa kesepian sementara ini adalah ruang sakral yang sedang Allah dan alam semesta persiapkan untukmu. Di dalam keheningan ini, kamu akan menemukan kejelasan. Kamu akan mengenali siapa dirimu sebenarnya dan mulai memahami misi hidup yang lebih tinggi yang menantimu. Ketika kamu benar-benar siap, Allah akan menggantikan orang-orang lama dengan yang baru, jiwa yang bergetar pada frekuensi yang sama, yang siap mendukung dan tumbuh bersamamu. Tapi untuk sampai di sana, kamu perlu memiliki keberanian untuk melewati fase ini. Jangan takut ditinggalkan sendirian, jangan memaksakan koneksi yang tidak lagi cocok, karena apa yang sebenarnya terjadi adalah kamu sedang naik level, dan mereka yang tidak bisa mengikuti perlu tetap di level sebelumnya. Kamu sedang maju, dan di depan tanggung jawab besar, kelimpahan besar, dan peran luar biasa baru menantimu. Jika kamu merasakan penjauhan ini, ketahuilah bahwa itu adalah tanda dan komentari saya siap untuk level selanjutnya. Tanda keenam, kemakmuran kecil datang terus-menerus, bahkan tanpa diminta. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa akhir-akhir ini berkah kecil tampak datang ke hidupmu terus-menerus, bahkan ketika kamu tidak mencarinya secara aktif? Tiba-tiba muncul bonus tak terduga. Tiba-tiba muncul pelanggan kecil, kesempatan sederhana, atau seseorang menawarimu sesuatu dengan tulus. Mungkin jumlahnya belum besar, mungkin terlihat tidak signifikan. Tapi jangan salah, ini bukan kebetulan. Ini adalah ujian dari alam semesta, bukti kecil yang dikirim oleh Allah untuk melihat apakah kamu layak dipercaya. Jika kamu bisa bersyukur dalam hal-hal kecil sebelum Dia mempercayakan kepadamu hal-hal besar. Banyak orang tidak menyadari bahwa aliran kecil dan konsisten adalah tanda bahwa pintu yang lebih besar sedang terbuka. Allah dan alam semesta tidak menuangkan 100 miliar langsung ke pangkuan seseorang yang belum siap. Itu bisa menghancurkan, bukan mengangkat.
Oleh karena itu, yang ilahi mengirimkan tanda dalam bentuk berkah kecil yang datang berulang kali. Dia sedang mengajarkan ritme kelimpahan, menguji ketekunanmu, mengukur kedewasaanmu dalam mengelola, bukan hanya menerima. Jika kamu mampu menghormati dan mengelola kemakmuran kecil dengan hati yang murni, itu adalah bahasa spiritual yang mengatakan, saya siap untuk sesuatu yang lebih besar. Tapi jika kamu lalai, jika kamu merasa itu tidak cukup, atau jika kamu terus mengeluh bahkan ketika sudah diberkati, pintu-pintu besar akan tetap tertutup. Karena kelimpahan sejati bukan hanya tentang berapa banyak yang kamu miliki, tapi tentang seberapa siap jiwamu menanggungnya dengan bijak dan bersyukur. Oleh karena itu, jangan meremehkan uang kecil, pelanggan sederhana, kesempatan sederhana, atau hadiah tak terduga yang datang tanpa kamu memintanya. Ini adalah tetesan hujan deras yang sedang Allah dan alam semesta persiapkan untukmu. Jangan menunggu sesuatu yang spektakuler untuk merasa diberkati, karena cara Allah dan alam semesta beroperasi seringkali tidak terlihat luar biasa di awal, tapi terungkap luar biasa pada akhirnya. Jika hari ini kamu merasa terus menerima berkah kecil, itu berarti kamu sedang diajari, diuji, dan dipersiapkan. Jangan fokus pada besarnya jumlah, fokuslah pada kedalaman maknanya. Karena jika kamu melewati ujian kecil ini, percayalah bahwa kelimpahan besar bukanlah masalah jika, tapi kapan. Dan ketika kamu siap, kapan itu akan menjadi sekarang. Sukai jika kamu mengenali berkah kecil dan komentari, saya bersyukur atas yang kecil dan mempersiapkan diri untuk yang besar. Nas, tanda ketujuh. Kamu sering melihat angka malaikat seperti 111, 888, atau 1444. Pernahkah kamu melihat angka yang sama berulang kali? Di jam, plat nomor mobil, struk belanja, atau bahkan dalam mimpi? Angka seperti 111, 88, 1444. Angka-angka ini bukan kebetulan semata. Itu kode ilahi, pesan spiritual yang dikirim langsung kepadamu. Ketika kamu melihat 111, itu adalah tanda kuat bahwa awal baru sedang terbuka. Hidupmu sedang bergerak menuju bab yang lebih besar. Alam semesta di bawah kehendak Allah sedang menyesuaikan kembali jalanmu. 1498 adalah angka kelimpahan. Tidak hanya finansial, tapi juga energi, koneksi bermakna, dan ide-ide yang akan membawamu ke tingkat baru. Dan 1444 itu adalah angka para penjaga takdir. Itu membawa pesan bahwa doa-doa besar yang kamu panjatkan dengan tulus sedang dijawab, perlahan tapi pasti. Kapan terakhir kali kamu melihat angka-angka ini? Jangan abaikan mereka, karena setiap kali kamu melihatnya, alam semesta sedang berbicara langsung kepadamu. Banyak orang tidak selaras dengan tanda-tanda ini karena terlalu terserap oleh dunia luar. Tapi jika kamu terus melihat angka malaikat ini, itu berarti kamu sedang dibangunkan. Allah dan alam semesta sedang melatih matamu untuk melihat lebih dalam. Setiap angka membawa frekuensi spesifik. 111 membawa getaran awal yang sakral seperti fajar setelah malam yang panjang. 848 membawa arus kelimpahan seperti sungai yang mulai mengalir setelah musim kemarau. Dan 1444 adalah tanda perlindungan, kekuatan, dan konfirmasi bahwa kamu berada di jalan yang benar. Setiap kali kamu melihat angka-angka ini, jangan hanya melihat, rasakan. Apa yang sedang kamu pikirkan saat itu? Untuk apa kamu berdoa? Karena angka-angka ini tidak muncul sembarangan. Muncul ketika alam semesta ingin kamu berhenti sejenak dan sadari bahwa kamu sedang dibimbing. Saatnya membuka penglihatan batinmu. Dunia ini lebih dari sekadar fisik dan logika. Ada sistem yang lebih besar. Kecerdasan ilahi bekerja diam-diam untuk membimbingmu ke takdirmu. Dan angka-angka ini, 111, 888, 1444, adalah jejak malaikat yang berjalan di sisimu meskipun tak terlihat.
Jangan anggap ini mistisisme, ini spiritualitas, ini nyata. Dan semakin selaras kamu, semakin kuat tanda-tanda ini akan menjadi. Jadi jika kamu terus melihat angka-angka ini, jangan hanya bingung, bersyukurlah. Karena itu adalah tanda bahwa kamu berada di jalan yang benar. Doa-doamu tidak hilang di udara, sedang ditenun dalam jalinan waktu. Dan melalui angka-angka ini, Allah dan alam semesta sedang berkata, "Aku mendengarmu, teruslah percaya, waktumu sedang datang." Sukai jika kamu melihat angka-angka ini dan komentari yang mana yang paling sering muncul dalam hidupmu. Tanda ke-8. Dorongan kuat untuk memberi, bahkan ketika kamu sendiri tidak punya banyak. Pernahkah kamu merasakan keinginan kuat untuk membantu, untuk bersedekah, bahkan ketika kondisimu sendiri terbatas? Ketika dompetmu kosong, tapi hatimu berdenyut dengan kebutuhan untuk membantu seseorang? Ketika hidupmu belum stabil, tapi kamu masih merasakan keinginan mendalam untuk berbagi sedikit yang kamu miliki? Ini bukan kurang akal sehat, bukan kesalahan. Ini adalah tanda jelas bahwa jiwamu sedang naik ke tingkat yang lebih tinggi. Jiwa terpilih tidak menunggu kaya untuk memberi, karena memahami bahwa nilai bukan pada jumlah, tapi pada niat dan kemurnian hati. Dan ketika kamu mulai memberi bahkan dalam kekurangan, alam semesta mencatat, Allah dan alam semesta memberi perhatian khusus, karena hanya mereka yang benar-benar terhubung dengan sumber bisa memberi bahkan ketika mereka tampak kosong. Bukan tindakan manusia biasa, itu adalah bahasa spiritual yang hanya dipahami surga. Saya tidak takut kekurangan karena saya tahu sumber saya tidak pernah habis. Ketika kamu bersedekah, bukan karena berlebih tapi karena beriman, Allah tidak diam. Alam semesta tidak buta, justru pada saat itulah proses kelimpahanmu dimulai. Karena kamu menunjukkan kepada kosmos bahwa kamu bukanlah wadah yang kosong karena keserakahan, tapi saluran bersih tempat kebaikan bisa mengalir. Ini jenis jiwa yang dicari Allah, tidak hanya yang ingin menerima, tapi yang siap menjadi perpanjangan tangannya yang murah hati di bumi. Jika kamu merasakan dorongan kuat ini untuk memberi sekarang, bahkan ketika kamu sendiri membutuhkan, jangan menolak perasaan itu. Bukan dorongan logika, itu adalah panggilan ilahi. Semakin kamu menantang ketakutan akan kekurangan dengan kemurahan hati, semakin berlimpah aliran sumber daya akan datang. Memberi dalam kekurangan adalah bukti iman yang tinggi. Dan Allah dan alam semesta selalu membalas iman itu dengan cara yang luar biasa dan tak terduga. Jangan menunggu kaya untuk peduli. Jangan menunggu berlebih untuk berbagi. Karena persis ketika kamu mampu memberi dalam kesulitan, Allah dan alam semesta berkata, "Pada orang ini aku bisa percaya." Dan percayalah, ketika langit memutuskan kamu layak dipercaya, pintu kemakmuran tidak hanya dibuka, tapi diperluas. Kamu mulai melihat bahwa setiap sedekah kecilmu menghasilkan efek berantai yang besar, tidak hanya untuk orang lain, tapi juga untuk dirimu sendiri. Hatimu meluas, hidupmu mendapatkan makna yang lebih dalam, dan kemakmuranmu mulai berubah bentuk, beralih dari cukup menjadi berlimpah. Jadi, jika hari ini kamu merasa terpanggil untuk memberi, bahkan tanpa punya banyak, ikuti dorongan itu. Karena itu bisa jadi kunci paling rahasia yang sedang Allah dan alam semesta berikan kepadamu untuk membuka gudang kelimpahan yang dipersiapkan untukmu sejak lama. Jika dorongan ini menggerakkanmu, komentari, "Saya bersedekah dengan iman dan hati terbuka." Tanda ke-9. Kamu merasa seolah sedang dipercepat oleh alam semesta. Ada saat-saat dalam hidup ketika segalanya tiba-tiba tampak bergerak dengan kecepatan tinggi. Kamu memiliki perasaan sedang didorong oleh sesuatu yang tak terlihat. Hal-hal yang dulunya butuh waktu lama untuk terjadi kini tampak mengalir tanpa usaha. Kesadaranmu meluas dalam hitungan hari, bahkan jam.
Pola-pola lama yang dulunya begitu sulit ditinggalkan, tiba-tiba runtuh. Kamu mulai memahami hal-hal yang dulunya membingungkan. Mampu membaca situasi dengan jelas, menangkap niat di balik kata-kata, dan merasakan arah tak terlihat yang membimbingmu. Semua keputusan yang kamu ambil tampaknya tidak hanya datang dari logika, seolah-olah diarahkan oleh tangan yang lebih tinggi. Ini bukan kebetulan. Ini adalah proses percepatan ilahi. Ketika alam semesta di bawah izin Allah tahu bahwa kamu siap, semuanya dipercepat. Bukan untuk membuatmu lelah, tapi untuk menyelaraskanmu dengan gelombang takdir yang lebih tinggi. Percepatan ini seringkali menimbulkan campuran perasaan, antusiasme, kegugupan, kekaguman, dan bahkan sedikit ketakutan. Tapi tenangkan dirimu, kamu tidak kehilangan akal. Kamu sedang dikalibrasi. Jiwa dan tubuhmu sedang dipersiapkan untuk menanggung sesuatu yang jauh lebih besar. Percepatan ini bukan hanya tentang waktu, tapi tentang perluasan kesadaran. Kamu mulai melihat hidup dari perspektif yang lebih luas, lebih dalam, lebih jelas. Dan pada fase ini, kamu akan mulai kehilangan banyak hal yang tidak lagi beresonansi dengan frekuensi barumu. Kebiasaan lama, pikiran negatif, dan bahkan orang-orang tertentu. Bukan karena kamu menjadi sombong, tapi karena kamu sedang diangkat. Kamu tidak lagi cocok dengan versi lama dirimu. Dan ini adalah tanda kuat bahwa panggilan besarmu sudah dekat. Jadi, jika akhir-akhir ini kamu merasa hidupmu sedang dipercepat, jangan panik. Bersyukurlah karena kamu sedang dijangkau oleh takdirmu sendiri. Allah dan alam semesta tidak membuang waktu ketika kamu siap. Percepatan ini adalah bukti cinta ilahi dan universal. Karena kelimpahan besar tidak bisa masuk ke jiwa yang lambat, ragu-ragu, atau yang terlalu menunda. Jadi, nikmati setiap momen, rasakan tarikan kuat ini. Dengarkan intuisi yang kini berbicara lebih keras. Ikuti arahnya, bahkan jika terkadang kamu tidak tahu kemana ia membawamu. Karena yang sedang mempercepatmu bukanlah manusia, tapi langit. Dan ketika langit campur tangan, tidak ada kekuatan di bumi yang bisa menghentikanmu. Kamu sedang dipersiapkan, dan segera kamu akan mencapai takdirmu. Sukai jika kamu merasakan percepatan ini, dan komentari, saya sedang berselancar di gelombang ilahi. Tanda ke-10. Kamu sering berbicara dengan Allah, Tuhan dalam keheningan. Pernahkah kamu merasa bahwa bahkan dengan mulut tertutup, hatimu tidak berhenti berbicara? Saat sendirian, berjalan, atau hanya melihat ke langit, tiba-tiba kamu mendapati dirimu berdialog dalam pikiran, bukan dengan orang lain, tapi dengan Allah, dengan Tuhan, dengan yang ilahi. Kamu menceritakan kelelahanmu, kekhawatiranmu, harapanmu, seolah-olah ada seseorang yang benar-benar mendengarkan. Dan anehnya, kamu merasakan kelegaan, perasaan dipeluk dan dipahami. Ini bukan imajinasi, bukan bisikan kosong. Ini adalah bentuk koneksi spiritual tertinggi. Allah Sang Pencipta sedang membimbingmu secara langsung tanpa perantara. Semakin sering kamu berbicara dalam hatimu, semakin jujur dan tanpa topeng kamu menjadi. Dan ini adalah tanda bahwa jarak antara kamu dan Dia semakin berkurang. Tidak lagi membutuhkan ritual rumit untuk menyentuhnya. Cukup keheningan dan hati yang terbuka. Dialog internal ini bukanlah kelemahan, tapi kekuatan luar biasa yang hanya dimiliki jiwa terpilih. Tidak semua orang bisa merasakannya. Banyak orang hanya mengenal yang ilahi melalui ajaran eksternal. Tapi kamu sedang mengenalnya melalui pengalaman langsung. Setiap kali kamu berbicara, bahkan tanpa suara, ada resonansi spiritual yang mencapai langit. Dan seringkali jawaban tidak datang dalam kata-kata, tapi dalam bentuk kedamaian batin, dalam keputusan yang tiba-tiba tampak jelas, dalam langkah yang tiba-tiba menjadi mantap, dalam air mata yang jatuh tanpa alasan jelas, tapi membawa kelegaan yang tak terlukiskan. Itulah cara Allah menjawab.
sunyi tapi nyata, tenang tapi transformatif. Jika kamu mengalami ini, ketahuilah, kamu tidak berbicara sendiri. Kamu sedang dipanggil, dan ketika Allah dan alam semesta membiasakanmu berbicara langsung dengannya, itu berarti kamu sedang dibentuk untuk sesuatu yang lebih besar. Kamu tidak akan dibimbing melalui jalan yang bising. Kamu akan dibimbing melalui jalan yang hening tapi penuh makna. Karena panggilan besar tidak diberikan kepada siapa saja yang hanya berteriak di keramaian, tapi kepada mereka yang mampu mendengar bisikan ilahi dalam keheningan batin. Oleh karena itu, jika akhir-akhir ini kamu merasa semakin akrab dengan percakapan batinmu dengan Allah, jangan abaikan mereka. Rawatlah, peliharalah, karena di sanalah jawaban besar akan terungkap, bukan melalui mulut manusia, tapi langsung dari sumber segala yang ada. Dan jika kamu mencapai tahap ini, satu hal pasti, kamu tidak akan ditinggalkan untuk berjalan sendirian lagi. Langit sedang membimbingmu, langkah demi langkah, menuju takdirmu yang sebenarnya. Jika percakapan dengan yang ilahi adalah bagian dari harimu, sukai video ini dan komentari jiwa saya berbicara dengan Allah. Tanda ke-11. Kamu sedang menonton video ini sekarang dan merasa itu bukan kebetulan. Tanyalah hatimu, mengapa kamu sampai pada video ini? Mengapa di antara begitu banyak konten yang tersedia, jari-jarimu memilih berhenti di sini? Dan mengapa saat mendengar kata demi kata, kamu merasa seolah sedang ditelanjangi perlahan tapi mendalam? Ini bukan algoritma, ini bukan sekadar video motivasi lainnya. Ini adalah momen pertemuan antara waktu dan takdir. Ketika pesan dikirim oleh langit, ia menemukan jalannya sendiri menuju jiwa yang siap menerimanya. Dan jika kamu sedang menonton ini sekarang, berarti jiwamu cukup terbuka untuk dibimbing langsung dari atas. Jangan melihat video ini sebagai konten biasa. Ini adalah konfirmasi spiritual. Kamu tidak hanya menonton, kamu sedang dipanggil. Perasaan aneh yang mungkin kamu rasakan sekarang, campuran emosi, kelegaan, ketakutan, dan pada saat yang sama, kepastian, adalah tanda bahwa sesuatu sedang diaktifkan di dalam dirimu. Jiwa yang mungkin sedang tertidur sekarang sedang terbangun. Hatimu tahu bahwa ini bukan sekadar keberuntungan. Ini adalah jawaban atas pertanyaan yang kamu simpan dalam diam sekian lama. Mungkin kamu belum menceritakan kepada siapapun, tapi Allah dan alam semesta tahu. Dan melalui video ini, Dia sedang berkata, "Aku tidak pernah meninggalkanmu, aku mendengar segalanya." Momen seperti ini tidak sering terjadi, jadi jangan biarkan berlalu. Jika hatimu beresonansi dengan kata-kata ini, itu karena frekuensimu selaras dengan surga. Ini bukan hanya visualisasi, ini adalah kesadaran. Oleh karena itu, jangan abaikan perasaanmu, jangan tunda panggilan ini. Karena jika kamu dibawa sampai di sini, berarti kamu adalah salah satu jiwa yang sedang dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang luar biasa. Mungkin kamu belum tahu bentuk pastinya, mungkin masih merasa tidak layak, tapi percayalah, Allah dan alam semesta tidak pernah memanggil orang yang salah. Jika kamu menonton sampai akhir dan merasa seolah sedang melihat cermin, maka kamu sedang menerima surat cinta dari yang ilahi, dikirim melalui suara, gambar, dan vibrasi yang hanya bisa diuraikan oleh hatimu yang terdalam. Dan surat ini memiliki satu pesan, waktumu telah tiba. Dengarkan ini sebagai pengingat terakhir. Allah dan alam semesta tidak menghendaki semua orang kaya dalam arti materi, tapi untuk jiwa-jiwa terpilih, kelimpahan bukan hanya uang, itu adalah alat pembebasan. Membebaskan keluargamu dari generasi kekurangan, membebaskan dirimu dari keterbatasan, dan jika itu kehendaknya, berkontribusi untuk meringankan penderitaan umat manusia dengan cara-cara yang hanya dimungkinkan oleh kemakmuran. Jika kamu terpilih, kamu tidak bisa ragu.
14 Juni 2025 bukan sekadar tanggal, itu adalah titik balik dalam sejarah hidupmu. Persiapkan dirimu, sucikan niatmu, bebaskan dirimu dari ketakutanmu, hapus keraguanmu. Kelimpahan 100 miliar akan datang bagi mereka yang siap. Siap melayani, siap merawat, dan siap tetap rendah hati bahkan di puncak. Allah dan alam semesta tidak salah memilih. Jika kamu merasa pesan ini untukmu, maka persiapkan dirimu untuk panggilan terbesarmu. Jika kamu merasakan setiap kata dalam video ini bergema di jiwamu, jika merasakan getaran kuat yang menunjukkan bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat, jangan tunggu sampai besok. Sukai video ini sekarang untuk menyegel afirmasi spiritualmu. Berlangganan saluran ini untuk melanjutkan perjalanan pertumbuhan dan kemakmuran ini di bawah cahaya dan bimbingan Allah dan alam semesta. Tulis di komentar, saya menerima warisan ilahi saya di tahun 2025 untuk mengkonfirmasi kebenaran ini dalam hidupmu. Dan yang terpenting, bagikan video ini dengan orang yang kamu cintai. Mungkin melalui tanganmu, mereka juga menerima panggilan ilahi untuk kelimpahan spiritual dan materi yang ditakdirkan untuk mereka. Kita tidak hanya berbicara tentang uang, kita berbicara tentang transformasi hidup, perubahan takdir, dan kehendak Allah terwujud. Jiwa terpilih, inilah waktumu. Kamu tidak bisa mundur karena dunia sedang menunggumu untuk bangkit.